bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Ibu Guru minta Joy untuk pimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita malam hari ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kiranya di malam hari ini kami belajar agama. Kiranya Engkau memberkati kami dan melindungi kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Sebelum kita lanjut, Ibu Guru ambil absen dulu. Tetap hadir. Joy Tasik Jawa, Hadir. Reti Layan, Hadir. Enrikus Rusin. Oke, terima kasih. Kita lanjut materi. Pertama-tama Ibu mau mengajak kalian untuk membuka materi yang akan kita pelajari, dan di situ ada gambar-gambar, ya. Nah, gambar-gambar yang berkaitan dengan media massa sekarang. Oke, Ibu Guru menyuruh kamu untuk mengamati gambar-gambar itu, ya, mengamati gambar-gambar itu. Dia bisa lihat gambar ini. Ada 4 gambar, ya. Di situ ada 4 gambar. Nah, kita tahu bahwa media massa itu ada media elektronik dan non elektronik, ya. Nah, elektronik seperti apa? Handphone, televisi, laptop, nah, dan sebagainya. Kalau non elektronik, media cetak, koran, ya, majalah, tabloid, ya, yang biasa kamu baca, nah, seperti itu. Nah, di sini gambar itu Ibu Guru tanya dulu, gambar itu tentang apa itu? Ada gambar-gambar apa yang ada di dalam itu? Ya, ada yang main HP, ada yang dengan laptop. Nah, masing-masing punya kesibukan dengan media masing-masing. Nah, kalau begitu Ibu Guru tanya, apa pengaruh positif dari media massa itu? Ya, silakan. Salah satunya tuh katun dapat info lebih banyak gitu, seperti mencari tugas di Google, Ya. gitu. Nah, ada lain lagi? Ada yang boleh menambah pengaruh positif dari media massa itu? Ya, pengaruh positif dari media massa itu apa lagi yang bisa tambah? Pengaruh positifnya apa? Kalau tadi Joyce bilang kita bisa mendapat informasi, kemudian bisa mencari tugas di Google lewat laptop atau HP, ya. Ada yang lain lagi? Dapat berkomunikasi dengan teman, Ya, bisa berkomunikasi walaupun jauh, kita bisa berkomunikasi. Nah, itulah manfaat dari media massa itu, salah satunya handphone atau HP. Sebaliknya, kalau
pengaruh negatifnya. Apa pengaruh negatifnya? Cari di situ. Cari pengaruh negatif, pengaruh positif, dan ada juga pengaruh yang tidak disadari atau tidak sengaja pengaruh-pengaruh. Karena ya, media ini media komunikasi ini memang sangat-sangat berpengaruh terhadap perkembangan, apalagi remaja seperti kamu ini masih mau mencari jati diri ya, jati diri, sehingga media massa ini punya pengaruh dalam bentuk bisa membentuk kamu punya watak, punya karakter, punya sifat ya. Nah, itu punya pengaruh. Kalaupun yang memberikan tergantung dari masing-masing pribadi punya penggunaan dari media itu dengan benar, dengan baik dan benar ya, bisa membawa kamu kepada hal-hal yang baik. Karena orang dibentuk dengan berbagai macam cara. Lewat media ini orang punya pemikiran, punya pemahaman, dan punya disiplin itu juga bisa dibentuk ya, moralnya, sifatnya, intelektualnya itu dibentuk dari hal seperti ini. Ada juga media berpengaruh terhadap teristimewa kaum remaja yang mencari jati diri ya. Ada yang punya pengaruh sehingga dia mau misalnya dalam bentuk fisik ya dalam bentuk fisik, dalam bentuk wajah dan sebagainya. Ada yang mau melihat iklan-iklan di televisi atau di HP juga toh. Nah, orang berdagang juga lewat media massa, lewat HP. Nah, sehingga anak muda atau remaja itu melihat hal-hal yang baru, ingin mencoba. Misalnya seperti kalau cewek-cewek dia ingin supaya wajah cantik, nah dia lihat lewat media massa, betul atau tidak ya. Nah, lihat macam-macam produk atau macam-macam ya, misalnya model pakaian yang baru dia mau seperti itu, atau produk yang untuk wajah. Kalau laki-laki lebih terpengaruh pada iklan-iklan yang berupa seperti rokok, iklan rokok itu. Kalau dia rasa diri bahwa kalau dia tidak merokok itu bukan laki-laki. Nah, itu remaja itu mau cari jati diri seperti itu. Artis-artis yang dia dalam sponsornya dia isap rokok dan sebagainya, sponsor rokok-rokok itu, tapi mereka itu tidak merokok, hanya sponsor supaya menarik dari kaum remaja itu. Kaum remaja itu memang ingin untuk mencari jati diri ya, karena masih labil, belum stabil, punya kepribadiannya masih labil, sehingga dia mau mencari jati diri dalam berbagai macam cara. Salah satunya lewat media massa ini. Seperti itu. Sehingga media massa ini memang punya pengaruh positif dan pengaruh negatif ya. Sehingga diharapkan kita harus bersikap kritis. Nah, di materi itu kan bersikap kritis terhadap pengaruh media massa dan bertanggung jawab ya. Sikap kritis berarti melihat mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang berguna dan mana yang tidak berguna. Itu sikap kritis ya. Nah, bukan hanya bersikap kritis saja dengan kata-kata, tetapi dalam perilaku, tingkah laku, perbuatan ya, dan bertanggung jawab ya. Berani untuk mengatakan tidak dan berani untuk mengatakan benar. Itu bersikap kritis dan bertanggung jawab. Itu. Nah, mungkin ada pertanyaan setelah kamu melihat gambar-gambar itu, ada pertanyaan?
siapa yang mau bertanya, bacaan itu yang bisa kita mengambil ya intisarinya, ya, maknanya dari bacaan tersebut. Bisa baca, kemudian memberikan tanggapan. Tanggapan saja. Ya. Berarti bisa berikan tanggapan. Ya, mana keinginan dan mana kebutuhan. Oleh karena itu, sikap kritis itu sangat penting bagi anak-anak remaja. Bagaimana melihat hal-hal yang bisa memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang salah. Itu bersikap kritis. Jadikan media itu sebagai alat, ya, bukan tuan. Karena memang zaman sekarang ini anak-anak muda, anak-anak remaja itu lebih mementingkan HP itu daripada segala-galanya. Ya. Kalau sudah pegang HP, biar makan atau tidak makan, yang penting ada HP. Atau kalau mau jalan, mau keluar, lalu HP ketinggalan, biar sudah sampai di mana-mana dia tetap pulang untuk ambil. Tapi kalau misalnya dompet ketinggalan atau hal-hal lain ketinggalan, barang lain ketinggalan, dia tidak peduli. Tapi kalau HP ketinggalan, dia rasa bahwa ya gelap dunia ini. Betul gak tidak? Ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu kita dituntut supaya bagaimana mengambil sikap kritis dan menjadikan HP itu atau media itu sebagai alat. Jangan menganggap dia sebagai tuan. Kita semua korban dari media ini, ya, seperti itu. Karena media ini orang punya pemikiran, punya pemahaman dan punya disiplin itu juga bisa dibentuk, ya, moralnya, sifatnya, intelektualnya, itu dibentuk dari hal seperti ini. Ada juga media berpengaruh terhadap teristimewa kaum remaja yang mencari jati diri, ya. Ada yang punya pengaruh sehingga dia mau misalnya dalam bentuk fisik, ya, dalam bentuk fisik, dalam bentuk wajah dan sebagainya. Ada yang mau melihat iklan-iklan di televisi atau di HP juga, toh. Nah, orang berdagang juga lewat media massa, lewat HP. Nah, sehingga anak muda atau remaja itu melihat hal-hal yang baru, ingin mencoba. Misalnya seperti kalau cewek-cewek, dia ingin supaya wajah cantik, nah dia lihat lewat media massa. Betul atau tidak? Ya, nah, lihat macam-macam produk atau macam-macam, ya, misalnya model pakaian yang baru dia mau seperti itu, atau produk yang untuk wajah. Kalau laki-laki lebih terpengaruh pada iklan-iklan yang berupa seperti rokok, iklan rokok itu. Kalau dia rasa diri bahwa kalau dia tidak merokok itu bukan laki-laki, toh. Nah, itu remaja itu mau cari jati diri seperti itu. Artis-artis yang dia dalam sponsornya dia isap rokok dan sebagainya, sponsor rokok itu, tapi mereka itu tidak merokok, hanya sponsor supaya menarik dari kaum remaja itu. Kaum remaja itu memang ingin untuk mencari jati diri, ya, karena masih labil, belum stabil, punya kepribadiannya masih labil, sehingga dia mau mencari jati diri. Nah, dalam berbagai macam cara, salah satunya lewat media massa ini. Nah, seperti itu. Sehingga
media massa ini memang punya pengaruh positif dan pengaruh negatif, ya. Sehingga diharapkan kita harus bersikap kritis. Nah, di materi itu kan bersikap kritis terhadap pengaruh media massa dan bertanggung jawab. Ya. Sikap kritis berarti melihat mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang berguna dan mana yang tidak berguna. Itu sikap kritis, ya. Nah, bukan hanya bersikap kritis saja dengan kata-kata, tetapi dalam perilaku, tingkah laku, perbuatan, ya, dan bertanggung jawab, ya. Berani untuk mengatakan tidak dan berani untuk mengatakan benar. Itu bersikap kritis dan bertanggung jawab. Itu. Nah, mungkin ada pertanyaan setelah kamu melihat gambar-gambar itu. Ada pertanyaan? Siapa yang mau bertanya? Bacaan itu yang bisa kita mengambil, ya, intisarinya, ya, maknanya dari bacaan tersebut. Baca, kemudian memberikan tanggapan. Tanggapan saja. Ya. Berarti bisa berikan tanggapan. Ya, mana keinginan dan mana kebutuhan. Oleh karena itu, sikap kritis itu sangat penting bagi anak-anak remaja. Untuk bagaimana melihat hal-hal yang bisa memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang salah. Itu bersikap kritis. Ya. Ikan media itu sebagai alat, ya, bukan tuan. Karena memang zaman sekarang ini anak-anak muda, anak-anak remaja itu lebih mementingkan HP itu daripada segala-galanya. Ya. Kalau sudah pegang HP, biar makan atau tidak makan, yang penting ada HP. Atau kalau mau jalan, mau keluar, lalu HP ketinggalan, biar sudah sampai di mana-mana dia tetap pulang untuk ambil. Tapi kalau misalnya dompet ketinggalan atau hal-hal lain ketinggalan, barang lain ketinggalan, dia tidak peduli. Tapi kalau HP ketinggalan, dia rasa bahwa ya gelap dunia ini. Betul gak tidak? Ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu kita dituntut supaya bagaimana mengambil sikap kritis dan menjadikan HP itu atau media itu sebagai alat. Jangan menganggap dia sebagai tuan. Kita semua korban dari media ini, ya. Seperti itu, karena tidak bersikap kritis. Mungkin ada yang bisa sharing pengalaman lewat sharing tentang penggunaan media ini, salah satunya HP. Sharing saja, cerita saja bagaimana pengalaman kamu selama ini menggunakan media, menggunakan HP ini. Sebagai penerima informasi, kita mempunyai kebebasan memilih informasi, ya. Kriteria apa yang sebaiknya digunakan dalam memilih informasi? Ya, jadi ini tugas toh, ya. Sebagai penerima informasi, kita mempunyai kebebasan memilih informasi. Kriteria apa yang sebaiknya digunakan dalam memilih informasi? Nanti kamu cari sendiri. Yang kedua, apa yang dimaksud bahwa kita perlu menerima informasi
dengan mempertimbangkan hukum moral dan menurut pedoman suara hati. Ya. Ulang. Apa yang dimaksud bahwa kita perlu menerima informasi dengan mempertimbangkan hukum moral dan menuruti pedoman suara hati. Ini Ibu Guru kasih penjelasan tentang itu dari artikel 10 bacanya itu, tentang kewajiban kaum muda dan para orang tua. Hendaknya para penerima, terutama kalangan kaum muda, berusaha supaya dalam memakai upaya-upaya komunikasi sosial, mereka harus belajar mengendalikan diri dan menjaga ketertiban. Kecuali itu, hendaklah mereka berusaha memahami secara lebih mendalam apa yang kamu lihat, kamu dengar, dan baca. Hendaklah itu mereka percakapan dengan para pendidik dan para ahli, dan dengan demikian mereka belajar memberi penilaian yang sama. Sedangkan para orang tua hendaknya menyadari sebagai kewajiban mereka menjaga dengan sungguh-sungguh supaya tayangan-tayangan, terbitan cetak dan lain sebagainya yang bertentangan dengan iman serta tata susila jangan sampai memasuki ambang pintu rumah tangga, dan jangan sampai anak-anak menjumpai di luar lingkungan keluarga. Ya, jadi media komunikasi atau HP ini juga sebenarnya kalau dalam keluarga itu orang tua selalu mendampingi dalam penggunaan ini. Jangan sampai kamu salah memanfaatkan ya media komunikasi ini dengan tidak benar.